Selamat malam, perkenalkan nama saya Chelsea Isabel Haurisa dari kelas 8G akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu rumus dan fungsi untuk manipulasi data. Jadi, jenis-jenis operator yaitu operator aritmatika digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan persen. Selanjutnya yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika, yaitu true atau false. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu operator penggabungan teks. Operator penggabungan teks digunakan untuk menggabungkan dua buah data yang bertipe teks atau string dengan menggunakan simbol ampersand. Jadi rumusnya yaitu sama dengan A1 ampersand B1. Jika ingin memisahkan dari kedua data tersebut, dapat menggunakan rumus sama dengan A1 ampersand tanda petik spasi tanda petik ampersand B1. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu operator acuan. Operator acuan digunakan untuk menggabungkan selang sel yang terlibat dalam perhitungan. Jadi dalam Excel ini mempunyai 3 operator acuan, yaitu tanda titik 2, tanda koma, dan tanda spasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu jenis acuan di rumus. Jadi jenis acuan di rumus yaitu acuan relatif. Acuan relatif adalah acuan di rumus yang akan berubah secara otomatis jika tempat yang di selnya itu berubah juga. Selanjutnya itu acuan mutlak adalah acuan yang akan berubah, acuan yang tidak akan berubah walaupun dia ditempatkan di tempat sel yang berbeda. Selanjutnya yaitu acuan campuran adalah gabungan dari acuan relatif dan acuan mutlak. Jadi saya akan memberi contoh. Jadi sama dengan aktifkan selnya lalu kali, karena ini adalah rumus luas persegi panjang, lalu sel berikutnya lalu enter. Salin dengan menggunakan aktifkan selnya, taruh kursornya di ujung kolom sampai berbentuk tambah, lalu tarik ke bawah. Setelah itu lepas. Lanjut yang berikutnya itu acuan mutlak adalah sama dengan aktifkan selnya kali lalu aktifkan selnya. Jadi perbedaannya karena kita menggunakan simbol di sini, jadi simbolnya terletak sebelum huruf dan sesudah huruf. Seperti ini. Lalu enter. Setelah itu kita salin sampai ke bawah. Jadi ini lihat angkanya sama semua. Selanjutnya yaitu acuan campuran adalah kita menggabungkan nilainya ini, karena ini adalah nilai ulangan. Jadi sama dengan buka kurung, lalu sel ini ditambah dengan sel ini, lalu tutup kurung. Setelah itu bagi, lalu jumlah pelajaran. Jadi di sini ada tanda pemisahnya. Itu ini. Maaf. Itu ini. Setelah itu enter, lalu tarik ke bawah. Seperti ini. Saya akan lanjut. Selanjutnya itu jenis fungsi. Jadi jenis fungsi yaitu jumlah atau sum. Penjumlahan data merupakan salah satu proses pengolahan data yang paling banyak digunakan. Jadi untuk menjumlahkan sebuah data dapat menggunakan fungsi sum. Selanjutnya rata-rata atau range, yaitu nilai rata-rata merupakan salah satu nilai statistik yang paling sering digunakan dibandingkan nilai lainnya. Jadi untuk menggunakan nilai rata-rata dapat menggunakan fungsi sum. Selanjutnya yaitu maksimum atau max. Jadi untuk mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi dapat menggunakan fungsi max. Selanjutnya yaitu minimum atau min. Jadi untuk menentukan atau mencari nilai terendah atau minimum dapat menggunakan fungsi min. Selanjutnya itu pangkat atau power. Jadi untuk mencari nilai pangkat dapat menggunakan operator pangkat dengan menggunakan simbol V tapi dia terbalik, atau juga dapat menggunakan menulis secara langsung. Selanjutnya yaitu akar atau square. Jadi untuk mencari nilai akar digunakan dengan menggunakan fungsi square. Selanjutnya yaitu pembulatan. Jadi pembulatan ini ada beberapa bagian, jadi fungsi-fungsinya juga berbeda masing-masing. Yaitu round berfungsi untuk pembulatan sampai digit tertentu yang diinginkan. Yang kedua yaitu round down, yaitu fungsi pembulatan ke bawah sampai digit yang ditentukan, yaitu dari angka 1 sampai 9 menjadi 0. Selanjutnya yaitu round up, yaitu fungsi pembulatan ke atas sampai digit yang ditentukan.
yaitu angka 1 sampai 9 menjadi 10. Selanjutnya itu touch, yaitu fungsi untuk memotong bilangan sampai jumlah digit yang diinginkan. Yang terakhir yaitu it, yaitu membulatkan bilangan menjadi bilangan bulat terdekat. Jadi contohnya seperti ini, sum sama dengan kita menuliskan nama fungsinya sum, lalu buka kurung, shiftkan sel yang diinginkan, shift lalu tarik sampai ke bawah, lalu enter. Selanjutnya yaitu rata-rata sama dengan, tuliskan nama fungsinya, lalu selnya, lalu shift lalu tarik sampai ke bawah, enter. Selanjutnya yaitu minimum atau min dengan menggunakan sama dengan, lalu min, lalu buka kurung, lalu nilai selnya, lalu tarik sampai ke bawah, enter. Selanjutnya yaitu max dengan sama dengan, kita tulis max, lalu buka kurung, selnya, lalu tarik sampai ke bawah, enter. Setelah itu pangkat atau power, jadi dapat menuliskan secara langsung sama dengan power, lalu buka kurung, selnya, lalu koma, lalu sel pangkatnya, tutup kurung, enter. Atau juga dapat menulis secara langsung sama dengan buka kurung 3 simbol pangkat, lalu 3, lalu tutup kurung, itu enter. Atau juga dapat menuliskan sama dengan power, buka kurung, ini, lalu koma, enter. Setelah itu akar, jadi ini akar sudah ada nilai bilangan masing-masingnya. Jadi pertama sama dengan square, lalu buka kurung, kita klik selnya, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu atau sama dengan, tulis square, lalu buka kurung, kita tulis angkanya 25, lalu tutup kurung, enter. Atau square, oke, tunggu, terus dulu sini simbol sama dengan square, lalu buka kurung, lalu 64, enter. Seperti ini. Selanjutnya yaitu pembulatan. Jadi pembulatan ini pertama yaitu round, yaitu sama dengan round, lalu buka kurung, lalu klik sel bilangan, koma, lalu sel digit, lalu shift, tutup kurung, setelah itu enter, lalu kita salin ke bawah. Setelah itu round up, yaitu sama dengan, tulis namanya round up, lalu buka kurung, klik sel bilangan, koma, lalu digit sel, lalu tutup kurung, enter, lalu salin. Setelah itu round down sama dengan round down, lalu buka kurung, sel bilangan, koma, sel digit, lalu tutup kurung, enter. Salin lagi ke bawah biar lebih cepat. Setelah itu yaitu trash, yaitu sama dengan, tulis nama selnya, nama fungsinya, baru buka kurung, sel bilangan, koma, sel digit, setelah itu tutup kurung, lalu enter. Salin lagi ke bawah. Setelah itu yang terakhir is. Jadi ini ada perbedaannya karena dia hanya menggunakan bilangan saja, yaitu buka kurung, lalu sel bilangan, setelah itu tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita salin seperti ini. Maaf, saya ulang.
saya ulang dulu, tulis, lalu klik sel bilangan, lalu tutup kurung, enter. Oke, setelah itu kita salin sampai ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau salah bicara atau salah dalam mempresentasikannya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.